Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadani dari Prodi S1 Manajemen, NIM 2110601002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas IPTEX dan Islam tentang dialektika dan alam semesta. Informasi tentang prapenciptaan manusia tidak bisa dijelaskan oleh sains. Meskipun demikian, informasi tentang hal ini bisa didapatkan dari kitab suci Al-Quran, memberikan informasi yang cukup signifikan tentang hal ini. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang menjelaskan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang menjelaskan, "Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepada aku nama semua benda ini, jika kalian benar." Refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Salah satu generasi awal manusia di muka bumi ialah Qabil dan Habil. Keduanya merupakan putra Adam. Untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka melakukan domestikasi tanaman dan hewan. Qabil mengembangkan domestikasi tanaman, sementara Habil mengembangkan domestikasi hewan. Keduanya pernah terlibat dalam sebuah konflik kompetisi dan ditengahi oleh ayah mereka dengan cara kurban. Keduanya pun berkurban sesuai dengan hasil pekerjaan yang mereka tekuni, dan akhirnya Allah hanya memberi kurbannya Habil. Hal ini menimbulkan perasaan iri dan dengki dalam diri Qabil, sehingga mendorongnya melakukan pembunuhan terhadap Habil. Hal ini merupakan tragedi pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 5 yang menjelaskan, "Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Prehuman atau hominidae. Penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah di muka bumi menemukan adanya fosil-fosil prehuman. Sebagian hominidae, ia menunjukkan lapisan-lapisan historis purba. Fosil yang berusia lebih muda tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Generasi terakhir makhluk hominidae itu bahkan diindikasikan telah menemukan api dan menggunakannya untuk membuka lahan pertanian. Penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah di muka bumi menemukan adanya fosil-fosil prehuman. Sebagian hominidae itu menunjukkan lapisan-lapisan historis purba. Fosil yang berusia lebih muda tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Generasi terakhir makhluk hominidae itu bahkan diindikasikan telah menemukan api dan menggunakannya untuk membuka lahan pertanian. Target pelaksanaan. Penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah di muka bumi menemukan adanya fosil-fosil prehuman. Sebagian hominidae itu menunjukkan lapisan-lapisan historis purba. Fosil yang berusia lebih muda tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Generasi terakhir makhluk hominidae itu bahkan diindikasikan telah menemukan api dan menggunakannya untuk membuka lahan pertanian. Benang meraih ilmu dan akal. Lanjutan kisah Qabil dan Habil.
Qabil kebingungan apa yang harus dilakukan terhadap jenazah Habil. Maka Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberi contoh kepada Qabil tentang mengurus jenazah saudaranya itu. Tertulis dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah yang menjelaskan kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini, karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat manusia. Jika Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah, maka seharusnya agama-agama awal yang diyakini umat manusia merupakan agama monoteisme. Akan tetapi, mengapa generasi umat manusia berikutnya menjadi politeistik? Kristisme Ibrahim dan kelahiran kembali monoteisme. Ibrahim mendapati kaumnya terjebak dalam politisme akut. Mereka membuat patung dan menyembahnya. Tertulis juga dalam surah Al-Anbiya. Maka Ibrahim mengkritik di dalam surah Al-Anbiya yang menjelaskan, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian tertulis juga dalam surah Al-An'am, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Maka kritisme itu mendorong Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Kritisme itu juga mendorong Ibrahim mencari kebenaran sejati tentang Tuhan melalui interaksi dengan alam semesta. Ia mencoba membaca alam untuk mencari petunjuk tentang Tuhan yang sebenarnya, dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am. Maka sebagian umat manusia mengambil jalan oteisme, di mana agama-agama dan Tuhan-Tuhan mereka tak dipercaya lagi. Perkembangan pikiran manusia ini membuktikan betapa dahsyatnya akal dan pikiran manusia ketika berinteraksi dengan alam semesta. Ia mirip seperti bayi yang dilahirkan dan akan dibentuk sesuai dengan proses yang dilalui berikutnya. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Hadis Nabi. Hal ini merupakan tantangan bagi umat beragama untuk mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berporos pada nilai-nilai ketuhanan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.